Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Qalam. Masuki ayat ke-42 malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين مدى ذلك كائن وواقع. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan hal itu terjadi. Faqala, Allah berfirman, yauma yukshafu an saq, yakni yaumul qiyamah, wa ma yakunu fihi minal ahwali waz zalazil wal bala' wal imtihani wal umuril 'idham. Terjadinya itu di hari kiamat nanti. Di hari di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang dahsyat, ya, keguncangan yang luar biasa, bukan hanya sekedar gempa kecil, itu besar. Kemudian bala dan perkara-perkara besar lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan yauma yukshafu an saqin, qala huwa yaumu karbin wa shiddah. Yaumu karbin wa syiddah, itu hari yang sangat berat. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas syak atau keraguan pada Ibnu Jarir. Yauma yukshafu an saqin ay an amrin 'azim. Di hari ketika yukshaf, dibuka, ya, perkara yang besar. An saqin, sak itu perkara yang besar. Sementara Mujahid mengatakan yauma yukshafu an saqin qala syiddatul amr, perkara yang sangat berat. Hari kiamat berat sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hiya syiddatu sa'atin takunu fi yaumil qiyamah.
Itu saat yang paling berat di hari kiamat, di hari itu. Waqala Mujahid, yauma yukshafu an saq ay syiddatul amri wajadah. Itu perkara yang paling berat yang didapatkannya. Sementara Ali ibn Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan wal amru syadid al mufdhi'u minal hauli yaumal qiyamah. Itu perkara yang dahsyat dan mengerikan di hari kiamat. Baik. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diseru untuk sujud, fala yastati'un. Akan tapi mereka enggak bisa melakukannya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pandangan-pandangan mereka tertunduk di akhirat. Tertunduk karena ingat dosa-dosanya. Bi ijramihim wa takabburihim fid dunya. Karena kedurhakaan mereka, kemaksiatan mereka ketika di dunia, dan juga karena kesombongan mereka, maka tertunduk. Ya, ingat dosa-dosanya. Begitu keadaan orang-orang kafir. Fauqibu binaqidhi ma kanu alaih. Jadi mereka dihukum dengan sebaliknya dari apa yang mereka dapatkan ketika di dunia. Mereka bisa bersenang-senang, berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsu, maka hukumannya dibalik. Hukuman yang sangat mengerikan. Walamma du'u ila sujudi fid dunya famtana'u minhu ma sihhatihim wa salamatihim. Dan ketika mereka diseru untuk sujud ketika di dunia, mereka menolak, padahal mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, baik. Kadzalika uqibu bi'adami qudratihim 'alaihi fil akhirah. Maka mereka pun dihukum di akhirat saat diperintah untuk sujud enggak bisa. Ya. Kapan itu? Idza tajallar rabbu, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri. Allah Subhanahu wa taala itu dihijabi dengan nur, hijabuhun nur, kata Rasulullah SAW. Hijabuhun nur, hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, la ahraqat subuhat wajhih man taha ilaihi basaruhu min. Maka sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Baik. Itu di fase dunia. Tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, bisa dilihat oleh penduduk surga, dan itu kenikmatan yang tertinggi dari penduduk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Tapi orang-orang kafir yang enggak mau sujud, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, fasajada lahul mu'minuna, orang-orang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun minal kafirina walal munafiqina ay yasjuda. Tidak ada satupun orang-orang kafir, orang-orang munafik yang bisa sujud di saat itu, di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri. Bal ya'udu dhahru ahadihim tabaqan wahidan. Ya, jadi punggung mereka ketika dipaksa sujud tuh mental lagi, balik lagi, nggak bisa. Mau turun lagi, balik lagi, nggak bisa. Baik, kullama arada ahaduhum ayyasjuda kharra liqafah. Bahkan bukan hanya balik gitu, kejengkang tahu ya, kejengkang. Itu terus ini
jengkang, terus geblak. Jadi jatuh ke belakang gitu, ya kan? Jadi dia berusaha untuk sujud, mental gitu balik, terus langsung kebanting ke belakang. Jadi kena sini. Jadi begitu, mereka berusaha untuk sujud, dan Allah Subhanahu wa taala menampak. Mereka ikutan sujud. Kaum mukminin semuanya sujud. Ya. Jadi kalau sujud kan ke depan, ini kebalik, kebanting gitu, ke belakang. Kama kanu fid dunya, sebagaimana dahulu mereka enggak mau sujud ketika di dunia. Ini peringatan nih bagi mereka yang enggak sujud, ya kan? Terus ngaku muslim. Kamu ngaku muslim, harus sujud, harus sholat. Karena ciri khas muslim itu apa? Sholat. Itu. Ciri khas yang melekat. Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya kafir. Baik. Bainal mar'i wa syirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan salat. Jadi kalau dia enggak salat, tidak ada batas antara kesyirikan dengan kufuran. Maka dia musyrik, dia kafir. Jadi ya memang kudu salat. Muslim itu ya kudu salat. Itu sudah dimaklumi semua orang. Orang awam pun tahu. Bahkan non muslim pun tahu. Kamu kan muslim, kenapa kamu nggak sholat sih gitu. Mereka tahu bahwa muslim itu sholat. Ya aneh kalau aku muslim nggak sholat tuh. Allah musta'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bi khilafi ma 'alaihi al-mu'minuna, berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman. Mereka sujud di dunia, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, diperintah salat mereka salat. Maka di akhirat kelak saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, mereka sujud. Mereka sujud. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Sebelumnya di ayat 43, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk karena diliputi dengan kehinaan. Ingat dosa-dosa ketika mereka lakukan di dunia. Wa qad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun, padahal dahulu mereka pernah diperintah untuk sujud dalam keadaan sehat walafiat, tapi enggak mau juga sujud. Maka enggak mampu mereka sujud saat Allah Subhanahu wa taala. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadarni, biarkan aku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yukadzibu bihadzal hadis, yakni Al-Qur'an. Biarkan aku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, biarin aja. Loh. Jadi mereka yang kafir, mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dihadapin Allah sendiri coba. Manusia kecil, sombong, congkak, enggak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak pikiran. Mereka menolak, ya sudah, mereka pasti aku hadapi, kata Allah Subhanahu wa taala. Diapain coba ketika sudah dihadapi Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza tahdidun syadid. Jelas ini merupakan ancaman yang sangat keras. Ya, bagi mereka orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarin wahai Muhammad, aku dan orang yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi berhadapan-hadapan gitu. Siapa nih orang kan? Subhanallah. Ini keras sekali ancamannya jemaah. Allah sangat kuasa untuk menghukum manusia yang sangat kecil sekali. Alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala besar sekali ini. Kita kecil sekali kalau dibandingkan dengan alam semesta. Terus enggak patuh pada Allah, sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah itu juga untuk kebaikan manusia, supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam surga. Baik. Tapi ada di antara manusia yang enggan.
La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Da'ni wa iyyah minni wa minhu, ana a'lamu bihi kaifa astadrijuh." Biarin aku dan dia. Aku tahu bagaimana cara menjatuhkan istidraj. Dikasih, dibanting. Ya. Kan orang itu umumnya ketika diberi kesejahteraan menganggap bahwa Tuhan sayang sama dia. Kan umumnya manusia begitu. Ya kan? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi kemuliaan, diberi kesejahteraan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Tuhan sayang sama saya. Kan begitu penilaian orang. Walaupun dia adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara menilai Tuhan sayang sama dia ketika dia sejahtera. Itu buktinya Tuhan sayang sama saya. Kamu miskin. Kan begitu ucapan orang-orang kafir. Dari dulu sampai sekarang. Mereka yang diberi kedudukan, mereka diberi harta melimpah. Itu tanda Tuhan sayang sama mereka. Itulah istidraj. Ketika seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala tapi terus diberi rezeki, itu istidraj. Nauzubillah. Diberi tapi enggak disayang. Dikasih, kemudian dihajar, dibanting. Itu namanya istidraj. Aku tahu bagaimana memberikan istidraj kepada mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuh. Kami akan berikan istidraj, ya, dalam keadaan tidak mereka sadari. Bahkan yang mereka rasa sebaliknya. Mereka merasakan itu kasih sayang Allah, padahal Allah nggak sayang sama mereka. Bagaimana tidak? Tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala kok tambah sejahtera. Itu pasti ada yang aneh gitu. Itulah istidraj. Jadi untuk tahu ya istidraj atau bukan, untuk tahu istidraj atau berkah, ya tinggal dilihat saja. Sejauh mana kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah rezekinya, itu anugerah, berkah. Tapi kalau seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kedurhakaan yang dilakukan tapi kok bertambah. Hati-hati. Hati-hati. Wah, ini khawatir nih, mengkhawatirkan, harusnya begitu, ada perenungan-perenungan. Apa begini? Khawatir. Segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diberi justru itulah yang menjadi sebab datangnya musibah besar. Enggak sedikit jemaah orang yang enggak siap menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih anugerah justru itu menjadi sebab kehancurannya. Macam-macam modelnya. Ya, entah kecelakaan, entah kerugian lain. Nasallallahu alaihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bal ya'taqiduna anna dzalika minallahi karamah. Ya. Orang-orang kafir merasa bahwa itu kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, padahal itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ay la yash'urun. Mereka enggak sadar bahwa itu istidraj. Disangka itu adalah anugerah, kemuliaan yang Allah berikan, kebaikan, tapi ternyata itu adalah bala dan malapetaka di balik itu. A'udzubillahi min dzalik. Wa huwa fi nafsil amr ihanah. Ternyata justru penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna
annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami anugerahkan kepada mereka ya berupa harta dan anak-anak? Nusari'u lahum fil khairat, kami segerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan itu di dunia. Balla yash'urun, ya, sementara mereka enggak sadar sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? A'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 44 kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan hal-hal atau apa-apa yang diperingatkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika mereka mengingkari para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami buka kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Justru semakin apa? Semakin lancar rizkinya. Itu kan mengerikan. Ya kalau orang yang pikirannya duniawi, senang nih. Justru apa? Ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah dibukakan pintu-pintu ya segala sesuatu. Mereka dapat banyak. Enggak taunya itu adalah apa? Idraj. Nauzubillah min dzalik. Hatta idza farihu bima utu. Nih. Sampai ketika mereka berbangga terhadap apa yang diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan kalau bahasa kita apa? Prank. Ya. Tertipu mereka. Ya, orang enggak patuh kok malah dikasih kan tertipu jadinya. Dan mereka merasa apa? Merasa senang, merasa bangga dengan pemberian-pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka senang dan bangga, akhadnahum baghtah. Ya, kami ambil mereka sekejap. Kami ambil mereka dengan sekejap. Langsung habis. Habis. Yang tadi yang ngira, anugerah. Karena penilaian umum manusia, ya, kalau mendapatkan kesejahteraan itu tanda Tuhan sayang sama dia. Mutlak, nggak peduli dia dekat kepada Allah atau tidak. Ukurannya apa? Materi. Ya kalau orang yang beriman nggak begitu. Ya dia lihat dirinya sedang kemana nih? Dekat nggak sama Tuhan? Atau dia lagi jauh, banyak maksiat dan sebagainya. Kok pas lagi banyak maksiat kok tambah banyak duitnya, tambah sejahtera. Wah, hati nih. Harus begitu. Cara baca sinyalnya begitu. Harus segera kembali jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tiba-tiba dihukum. Kena musibah, kena bencana dan sebagainya. Karena Allah mengatakan begitu. Ya. Begitu mereka senang karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa disayang sama Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtah, kami hukum mereka tiba-tiba. Alhamdulillah min dzalik. Faidahum mublisun. Ya. Mereka terkejut. Berarti selama ini tertipu. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu dengan kebaikan Allah Subhanahu. Kebaikan. Ketika seseorang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu. Kok makin jauh? Gitu. Karena pemberian itu dianggap sebagai apa? Kasih sayang Allah Subhanahu. Tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang menipu mereka siapa? Ya setan. Yang bisik-bisikin pada mereka. Baik.
untuk enggak segera kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan taswif, menunda-nunda. Entar, saufa, taswif itu saufa, nanti. Kalau seorang tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mestinya segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi manusia dibisik-bisikin sama setan, nanti aja. Kalau udah tua. Sekarang nikmati. Seakan-akan dia punya jaminan bahwa usianya apa? Panjang. Itu ketertipuannya di situ, jemaah. Ya enggak? Yang bisik-bisikin siapa? Setan. Nanti. Seakan-akan dia menggaransi, setan menggaransi bahwa umur orang itu apa? Panjang. Padahal enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala terkait ajal. Ajal yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, datangnya tiba-tiba. Setiap kita pasti mati, tapi kematian itu enggak urut. Emang ada yang ngurutin? Enggak ada yang ngurutin. Datangnya tiba-tiba aja. Ada yang tahu kapan mati? Tiba-tiba aja. Ya. Enggak mesti nunggu tua dulu. Tapi kalau sudah tua, ya mesti lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Memang enggak ada urutan harus umur sekian gitu, enggak ada urutan. Karena faktanya begitu. Tapi bukan berarti yang semakin tua juga merasa saya masih panjang. Enggak juga begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan, tetap ya waspada. Karena kematian itu kepastian, tapi dirahasiakan kapan datangnya. Ini kan sebenarnya teror yang sesungguhnya, yang mengerikan. Kalau teroris itu ngancem-ngancem, teror kan bisa siap-siap. Ada persiapan. Nah ini sudah diberitahu kematian itu pasti datangnya, cuman nggak dikasih tahu kapan datangnya, terus santai. Ya seakan-akan apa? Panjang. Ini namanya tertipu. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menipu. Mereka yang tertipu dengan dirinya mereka sendiri. Karena pola pikir mereka yang keliru. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi adalah untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus siapa yang menipu? Enggak ada yang menipu. Allah enggak menipu. Mereka yang tertipu. Ya, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang bisik-bisikin ya, Pak, jin dan setan. Supaya manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Walihada qala hahuna, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum, dan aku berikan penangguhan. Wa uakhiruhum wa umdiruhum wa umidduhum. Aku berikan penangguhan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan penangguhan. Ya, inna kaidi matin. Aku yang urusin sendiri. Tipu dayaku itu sangat kuat. Ya, sampai yang ditarget itu nggak sadar. Yang ditarget itu nggak sadar. Justru kesadarannya itu sebaliknya. Tiba-tiba aja datang apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa-rasanya dia disayang sama Tuhan, ternyata yang didapat adalah sebaliknya. A'udzubillahi min dzalik. Wa dzalika min kaidi wa makri bihim, dan itulah tipu dayaku terhadap mereka. Walihada qala ta'ala inna kaidi matin. Sungguhnya tipu dayaku itu kuat. Azimun liman khalafa amri. Sangat kuat bagi mereka yang menyelisih perintahku, kata Allah. Wa kadzdzaba rusuli. Ya, bagi mereka yang mendustakan utusan-utusanku. Wa jatara ala ma'siyati, dan berani untuk durhaka kepadaku. Di dalam Sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan kepada orang yang berbuat kezaliman. Biarin satu, zalim. Dua, dibiarin. Ya. Sampai ketika
waktunya datang, ya Allah Subhanahu wa taala hukum dia, gak akan pernah bisa lepas. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah hukuman Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum penduduk suatu negeri wa hiya zalimah, di mana penduduknya zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat perih dan pedih. Surat Hud ayat 102. Ya, jadi ketika orang berbuat zalim dibiarin, numpuk-numpuk nih zalimnya, ini mesti harus waspada nih. Jadi makanya perlu muhasabah, perlu perenungan hidup apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Hitung-hitung antara kebaikan dengan kezaliman. Ya, hitung banyak zalimnya nih ini, tapi kok dapat banyak kebaikan gitu. Hati-hati kalau sudah begitu. Banyak-banyak istighfar. Ya. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun." Taqaddama tafsiruhuma fi surat At-Tur wal ma'na fi dzalik, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tafsirannya dalam surat At-Tur. At-Tur ayat 40 dan 41. Cek. Masya Allah. 40 dan 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Di sini sama ya. Oh ya, sama ayatnya sama. Di sini ayat 46, kalau di surat At-Tur ayat 40. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Persis. Ya, dua ayatnya sama. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, am tas'aluhum ajran, ya, apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka upah? Ujratun ala iblagika iyyahum risalat Allah. Wahai Muhammad, ketika kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kamu minta upah enggak dari mereka? Tarifnya sekian. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ingin memastikan, Rasulullah enggak begitu. Ya. Baik. Ailasta tas'aluhum alaihim, engkau ya tidak meminta kepada mereka ala dzalika syai'an, sedikit pun. Enggak minta upah kan ketika kau menyampaikan risalah, enggak minta upah sama sekali. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sebab itu ketika ada orang pasang tarif, ya, itu dilarang pasang tarif untuk misalnya menyampaikan suatu kebaikan. Pasang tarif itu ada tawar menawarnya dari dua arah. Saya datang tapi ongkosnya sekian, tarifnya sekian. Kalau enggak mau. Tapi yang dibolehkan itu adalah ju'al atau ju'alah, bahasa kita insentif.
Insentif itu dari satu arah. Ya. Pemberian dari satu arah, nggak ada tawar-menawar. Kalau pemberian dari satu arah itu dibolehkan. Yang nggak boleh adalah ujroh. Wah, ditentukan di situ, ditarif di situ, itu nggak boleh. Nabi Muhammad SAW nggak begitu. Allah Subhanahu wa tegaskan nabinya SAW tidak begitu. Baik. Fahum min maghramin muthqalun. Ay fahum min adna syai' yatabarramuna minhu wa yuthqiluhum wa yashqu 'alaihim. Apakah engkau minta upah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka terbebani? Itu. Membuat mereka terbebani untuk mengikuti petunjuk-petunjuk gitu. Engkau enggak begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bersihkan tuduhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta upah. Enggak pernah memberatkan dan enggak boleh memberatkan. Baik. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Atau mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, kemudian mereka tulis. Ailaisal amr kadzalik. Enggak begitu. Fa innahu la ya'lamu ahadun min ahli samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tidak ada satupun penduduk langit dan bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Bahkan Allah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la a'lamul ghaiba." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian masa lalu jauh sekali atau menceritakan kejadian masa depan, itu kan hal-hal gaib juga. Maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai manusia biasa, katakan, aku enggak ngerti perkara gaib. Kalau Nabi Muhammad SAW enggak ngerti perkara gaib, kemudian ada manusia yang mengaku ngerti perkara gaib, aneh kan? Kafir. Iya. Mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah SAW. Ya, kafir. Maka para dukun, para tukang-tukang ramal kafir. Jangan datang ke dukun-dukun jemaah. Jangan percaya omongan mereka sama sekali. Nabi SAW berikan ancaman yang keras. Man ata kahinan saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya ucapannya, berarti dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan bahwa yang tahu hal gaib hanya Allah. Ya, kalau ada orang berkedok kiai atau ustadz atau apa terus ngaku ngerti gaib, bohong, dukun itu dukun. Rasulullah aja nggak tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya makhluk terbaik itu nggak tahu perkara gaib. Malaikat aja juga nggak tahu perkara gaib. Malaikat aja nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada manusia ngaku-ngaku tahu perkara gaib, kafir. Kalau dia ngaku Muslim, murtad dengan klaimnya. Auzubillah. Ingatkan dia, wahai Muslim, ya, wahai yang mengaku Muslim, jangan kamu ngaku-ngaku ngerti hal gaib. Karena yang tahu hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Wal ma'na fi dzalik annaka ya Muhammad tad'uuhum ila Allah azza wa jalla bila ajrin ta'khudhu minhum. Ya, artinya bahwa engkau wahai Muhammad SAW mendakwai mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa upah, tanpa tarif yang engkau ambil dari mereka. Bal tarju thawaba dzalika indallah. Akan tapi engkau berharap
ganjarannya dan pahalanya dari Allah Azza wa Jal. Wa hum yukadzibuna bima ji'tum bih, sementara mereka mendustakan risalah Allah yang engkau bawa kepada mereka. Bimujarradil jahl wal kufri wal inad, hanya sekedar karena kebodohan mereka, kekufuran mereka, dan penentangan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut id nada wa huwa maqdhum. Maka bersabarlah wahai Muhammad SAW terhadap ketentuan Tuhanmu. Ya Muhammad, bersabar ala ada qaumik laka wa takdzibihim. Bersabar atas berbagai macam gangguan dari kaum dan pendustaan yang mereka lakukan terhadap kalian yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah wahai Muhammad sallam terhadap hukum dan ketentuan Tuhan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat kauniyah dan bersifat syar'iyah. Kauniyah itu seperti hukum alam. Ya, yang bikin hukum alam ya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketentuan Allah yang bersifat syar'i. Itu perintah dan larangan, halal haram. Maka di dalam mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu kan butuh kesabaran. Salat misalnya itu kan ketentuan Allah yang bersifat syar'i, butuh sabar. Puasa butuh sabar. Ya, dilarang mencuri butuh sabar. Menjalankan ketaatan butuh sabar, menahan diri dari kemaksiatan butuh sabar. Dan ketentuan Allah lainnya berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi, butuh sabar juga. Ketika takdir itu baik menurut manusia, butuh kesabaran juga. Karena kalau seorang karena makna sabar itu adalah pengendalian diri. Kok dia nggak bisa kendalikan dirinya ketika mendapatkan anugerah, bisa berbalik menjadi bencana. Dia nggak siap menerima anugerah. Demikian pula ketika takdirnya menurut manusia itu buruk. Karena takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Baik dan buruk itu ditinjau dari sisi manusianya saja. Kalau menyenangkan itu dianggap baik oleh manusia, kalau nggak menyenangkan itu dianggap buruk. Kalau ditakdirkan buruk, ya juga butuh sabar. Jadi perintah fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau wahai Muhammad SAW. Walaupun perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ini perintah juga kepada kita semua sebagai umat untuk bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu. Gitu. Butuh sabar, pengendalian diri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adapun lanjutannya insya Allah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan. Silakan. Saya ada beberapa menit. Silakan. Ada? Cukup? Baik, kalau nggak ada kita akhiri. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.